Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Idego Usaha. Teman-teman, temanya tetap ya merawat murai batu lomba ya atau perawatan murai batu lomba. Akan tetapi untuk tema malam hari ini yang ingin kita angkat adalah murai batu tidak kerja maksimal ya saat di lomba. Permasalahannya apa dan bagaimana penyelesaiannya kita bahas ya satu-satu ya teman-teman. Atau pada jamaknya murai batu. Perlu digarisbawahin terlebih dahulu, takutnya gagal paham nanti. Setiap murai batu itu memiliki karakter yang berbeda. Saya setuju dan sependapat karena murai batu itu dinamis, ya. Meskipun ada nih teman-teman di lapangan ya, murai batu itu masalahnya sama. Murai batu A dia nggak kerja, jeda dan hanya pasang badan. Murai batu B juga sama, dia tidak jeda, hanya matung saja, tengok kanan, tengok kiri, intinya sama pasang badan. Murese pun sama. Nah, untuk menyelesaikan 3 masalah murai batu ini, 3 murai batu dengan satu masalah hanya pasang badan tidak kerja maksimal, ini belum tentu sama. Ketiga murai ini belum tentu sama dalam penyelesaian masalahnya, ya. Karena setiap masalah, ya, meskipun satu masalah, tapi kalau beda sebab penyelesaiannya pun berbeda. Contohnya murai batu kita yang murai batu A taruhlah, dia sama-sama nggak kerja. Murai batu A ini kenapa dia nggak kerja? Karena dia bukan mental petarung. Ini buat perumpamaan, jangan salah tafsir. Dia tidak ada mental. Jadi untuk urutan menpack ke satu itu tidak ada, mental kosong. Yang B, dia punya mental. Dia sering yang namanya prestasi. Bahkan seminggu sekali, 2 kali juga dia prestasi. Tapi kenapa kali ini dia hanya pasang badan, tidak kerja maksimal? Nah, untuk menyelesaikan 2 murai saja, yang satu nggak ada mental, satunya over ego atau ambisi main pack keempat, yang satu main pack pertama tentang mental, yang satu main pack nomor 4 tentang ego dan ambisi. Ini penyelesaiannya berbeda, tidak bisa sama. Ya, teman-teman perlu digarisbawahi dan pahami ya. Kalau yang urusannya mental, itu kalau orientasinya untuk lomba, ganti murainya. Nah, tapi kalau urusannya dengan ego dan ambisi, kita yang harus introspeksi diri, harus bisa memanajemen ego kita. Agar apa? Agar bisa menahan, tidak ijo matanya ketika melihat brosur losgan dan TPS. Ya, ambisinya juga harus diatur. Murai batu juga butuh istirahat. Murai batu kita juga butuh yang namanya recovery factor, recovery tenaga, ya, recovery masteran. Perlu diulang-ulang lagi agar lebih hafal lagi, lebih fasih lagi. Makanya burung murai batu itu semakin tua itu semakin mapan, semakin bagus dan semakin disukai oleh pencinta burung kicau biasanya. Soalnya kalau masih muda dia masih labil. Dan biasanya juga dia hanya di testing saja, tidak untuk lomba terus-menerus. Karena dia sadar, orang besar ini sadar dia itu orang besar ya. Orang besar ini sadar bahwa ketika kita menggeber burung murai batu waktu muda, itu pasti rusak ya. Nggak rusak sekarang, rusak nanti setelah mabung. Nah, ini pengalaman-pengalaman inilah yang sebaiknya di-share untuk teman-teman semuanya. Jadi perlu dipahami dan garis bawahi bahwa dengan kita menahan untuk tidak melombakan terus-menerus burung murai batu pastel, sebenarnya kita juga ikut apa ya namanya ya, ikut menjaga bahwa hobi ini akan tetap ada. Bayangkan kalau semua orang melakukan hal yang sama, tidak bisa menahan ego dan ambisi. Contohnya, murai batu pastel bagus, udah digeber terus-terusan. Apa yang akan terjadi? Burungnya rusak. Ya, banyak. Kalau semuanya rusak, nggak bisa dilombakan, harganya jatuh. Kalau harganya jatuh, harga pasar ikut jatuh.
Nah, ini bisa mempengaruhi domino di perlombaan nantinya. Para kecomania berharap, ini bisa panjang, tapi karena ego dan ambisi kita untuk melombakan burung murai batu yang masih muda, yang bisa berdampak buruk, akhirnya rusak semuanya. Ini bisa saja terjadi, teman-teman. Kalau setiap EO itu membuka, untuk jangka pendek sih oke lah, losgan ya kan, TPS, tapi untuk jangka panjang ini bahaya. Ini menurut saya, sekali lagi ini menurut pandangan saya, karena saya sendiri terkadang juga sama, nggak bisa nahan ego dan ambisi ketika burung saya bagus on fire hari Minggu ini, juara 1 2 kali. Terus kita baru pulang saja nih, baru pulang dari lomba, itu pengennya gantang lagi, teman-teman. Itu keinginan gantang lagi itu pengen. Nah, apalagi dilihatin brosur minggu depan TPS losgan tanpa syarat. Beh, siapa yang nggak pengen berangkat? Kalau pengen berangkat punya murai banyak, oke. Bayangkan kalau itu satu-satunya burung jagoannya. Udah progres merusak burung dimulai tapi tidak sadar. Nah, itu ya teman-teman tentang, kita jabarin, murai batu jeda aja sampai panjang lebar ya, atau murai batu tidak kerja saat di gantangan. Ya memang kenyataannya seperti itu. Saya tidak bisa langsung memberikan, solusi untuk teman-teman. Burung murai batu yang, nggak kerja solusinya ini, nggak bisa. Saya nggak tahu burung teman-teman ya, burung teman-teman ini A atau B, atau C atau D atau E. Nah, setelah teman-teman tahu ya, oh burung saya ternyata A, teman-teman ya harus ngelakuin apa. Kalau teman-teman tahu burungnya A tapi tetap dirawat, ya tetap dipuasakan, ya nggak akan ada perubahan. Karena mentalnya tadi emang nggak ada. A itu yang burung tanpa mental dan ndak kerja di lapangan ya teman-teman. Sedangkan B, burung itu ada mental memang keterahan atau prestasian ya. Nah, biasanya juara, hari itu dia nggak kerja. Jadi untuk murai batu itu sangat dinamis teman-teman. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ya. Jadi saya di sini hanya sharing kepada diri saya sebenarnya bahwa murai batu itu satu dia butuh istirahat, dia tidak bisa digeber ya kan. Terus kita juga harus pandai-pandai mengenal karakter murai batu kita. Jadi kita tahu kapan kita istirahat, kapan kita berangkat. Sebisa mungkin zero zero kondangan. Ya, sebisa mungkin zero kondangan. Insya Allah kalau kita sampai mengenal karakter murai batu kita ya teman-teman, kalau untuk lateran lah yang pinggir-pinggiran saja. Kita tidak membahas hal-hal yang negatif tentang odengan lah, apalah, kita nggak bahas itu mah di luar kuasa kita ya. Yang kita bisa ya kita ngerawat burung murai batu kita mencoba untuk memahami burung murai batu kita. Ya. Jadi kalau untuk burung murai batu yang tidak kerja, coba teman-teman telaah lagi dengan metode 5 manpack. Ya, manpack itu ada mental, ada nutrisi, ada perawatan, serta ego ambisi dan ada karakter. Coba teman-teman telaah kira-kira masalahnya di mana? Di mental kah, di nutrisi kah, atau di perawatan harian kah, ya, atau ambisi kita yang tak terlihat. Mau disetting kayak apa kalau ambisinya nggak terlihat ya nggak akan ketemu teman-teman, ya. Itu ya, tentang ide usaha dengan tema murai batu tidak kerja saat di lomba. Terima kasih, salam lestari, salam prestasi.